warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri yaumid. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada adik-adikku yang berbahagia, pada kali ini kita bertemu lagi pada pertemuan yang ketiga kalinya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi kemudahan, tetap diberi kesehatan, tetap diberi kenikmatan, agar supaya kita dapat melakukan aktivitas, kita melakukan ibadah dalam keadaan sehat walafiat dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua kalinya, sholawat bersalam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya Rasulullah, kita dapat hidup di masa saat ini adalah syafaat Rasulullah. Pada saat ini adalah tuntunan Rasulullah. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan hidayah kepada umat manusia, sehingga umat manusia menjadi umat yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Anak-anakku yang berbahagia, untuk pada saat ini mengenai Rasulullah SAW adalah pelajaran kita yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Untuk yang semester pertama dulu, yang semester genap, dulu mempelajari tentang pelajaran Rasulullah, meneladani perjuangan Rasulullah SAW yang ada di Mekah. Maaf, saya ulang ya. Untuk yang semester ganjil ya, maaf ini sedikit kekeliruan. Untuk yang semester ganjil dulu, meneladani perjuangan Rasulullah yang ada di Mekah. Tentunya dalam perjuangan Rasulullah antara perjuangan di Mekah dan di Madinah itu jelas tidak sama ya. Harus bisa membedakan antara perjuangan Rasulullah yang ada di Mekah dan perjuangan Rasulullah yang ada di Madinah. Perjuangan Rasulullah yang ada di Mekah tentunya dalam riwayat-riwayat yang menyebutkan itu adalah sangat berat dan banyak godaannya, tantangannya sangat berat sekali. Adik-adikku yang berbahagia, untuk yang pembelajaran saat ini kita meneladani perjuangan Rasulullah, yakni dakwah Rasulullah SAW yang ada di Madinah. Tentunya perjuangan Rasulullah yang ada di Madinah tidak kalah pentingnya, yang untuk kita ambil manfaatnya, untuk kita teladani, agar supaya kita dapat meneladani perjuangan-perjuangan Rasulullah, harus kita pelajari, kita amati
sejarah Rasulullah yang ada di Madinah. Adik-adikku yang berbahagia, mengapa kita harus meneladani Rasulullah dan mengapa kita harus taat ikut tuntunan Rasulullah? Karena kita adalah umat Kanjeng Nabi atau umat Rasulullah. Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Wistu li utamima makarimal akhlak. Rasulullah itu adalah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan Rasulullah adalah nabi yang terakhir yang harus kita note atau kita ikuti. Dan kita adalah umatnya Nabi dan umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita harus mengikuti aturan atau sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Adik-adikku yang berbahagia, di sini ada beberapa poin-poin tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama, meneladani makna perjuangan dakwah Rasulullah. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor keberhasilan dakwah Rasulullah yang ada di Madinah. Yang ketiga adalah menunjukkan sikap ukhuwah dan persaudaraan dalam kehidupan kita. Adik-adikku yang berbahagia, di situ nanti akan saya share beberapa materi-materi yang nanti dipelajari, dibuka ya. Jangan dibuka tok, harus dipelajari, dibaca, dipelajari, dan kalau bisa ya diamalkan ya. Ilmu itu, kalau ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang dipelajari dan diamalkan. Itu namanya ilmu yang manfaat. Maka dari itu ilmu itu jangan diwocotok tapi dipelajari dan diamalkan. Adik-adikku yang berbahagia, di sini akan bacakan sedikit masalah mengenai perjuangan Rasulullah ya. Perjuangan Rasulullah pada masa kehidupannya dulu, peradaban zaman dulu masih sangat jahiliyah ya. Bukan saja di Makkah, di Madinah, juga peradaban dulu sebelum Rasulullah datang. Jadi Rasulullah tinggal di dalam lingkungan yang sangat jauh dari peradaban. Jadi lingkungan yang oleh para sejarawan disebut adalah lingkungan jahiliyah. Jadi Rasulullah lahir di tengah-tengah yang sangat jauh dari nilai-nilai kesusiaan. Di situ pada zaman jahiliyah orang-orang mabuk-mabukan, merampok, memperkosa, membunuh, berzina. Itu adalah peradaban jahiliyah seperti itu. Jadi maka tadi saya sudah katakan uistu liutamima makarimal akhlak. Allah datang ke dalam dunia ini, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi akhlak itu sangat perlu, karena yang dinilai oleh Allah adalah
orang itu bukan dohirnya, tapi akhlaknya, dohir batin, akhlaknya baik, batinnya juga baik. Jadi makanya Allah mengutus Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Di sini disebutkan bahwa pada zaman tersebut, pada zaman jahiliyah, orang-orang sama melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, yang perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku yang berbahagia, keteladanan Rasulullah SAW dalam membina lingkungan, jadi menjadi perhatian kaum muslimin sebagai umatnya. Jadi Rasulullah sangat jeli, Rasulullah itu sangat tegas terhadap lingkungan. Di situ diuraikan sedikit hadis, yakni apabila kita mempunyai tetangga, kita harus bersikap baik terhadap tetangga tersebut. Misalnya sebutkan apabila kita memasak itu yang banyakkanlah, tambahkanlah kuahnya. Ya, itu perlunya apa? Perlunya kita bisa mengasih ke tetangga. Jadi sedikit masalah tetangga. Jadi lingkungan itu lingkungan paling terkecil ada lingkungan keluarga, terus yang kedua adalah lingkungan tetangga. Itu sedikit gambaran. Hijrah Rasulullah SAW ke Madinah sesungguhnya adalah upaya cerdas beliau dalam membangun kekuatan dakwah yang lebih baik. Jadi sebelumnya Rasulullah di Mekah itu dimusuhi terus, ya. Rasulullah di Mekah itu dimusuhi terus, terutama oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal dan punokawannya, jadi dan bala tentaranya. Jadi Rasulullah itu tiap hari dimusuhi, ya. Rasulullah mempunyai inspirasi bagaimana saya membangun kekuatan. Ya. Dia hijrah ke Madinah. Di sini membangun kekuatan dakwah yang lebih baik. Jadi membangun strategi bagaimana saya bisa, bagaimana upaya saya untuk agar umat ini menjadi lebih baik. Itulah perjuangan Rasulullah yang harus kita teladani. Adik-adikku yang berbahagia, kekuatan dan strategi yang beliau bangun dari Nabi Muhammad SAW adalah berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengubah Mekah menjadi masyarakat dalam kedamaian dan rahmatan lil alamin. Para adik-adikku yang berbahagia yang kami cintai, ya, demikian pemaparan sedikit mengenai perjuangan Rasulullah. Nanti materi-materi yang sudah saya share nanti tolong dicermati, dibaca, dipahami, dan jangan lupa mengamalkan ilmu yang kita baca, kita amati. Tadi sudah saya singgung, ilmu itu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Demikian sedikit materi yang saya berikan atau yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit pemaparan dari saya dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Kami akhiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.